Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Ustazah Kiki ya. Namun pada kali ini insya Allah sesinya adalah kita belajar dengan Microsoft Teams. Nah, di sesi atau part 3 kali ini kita akan belajar tentang obrolan dengan tim. Kemudian ada juga tugas, bagaimana cara mengupload tugas, bagaimana juga mengirimkan tugas, serta juga bisa melihat nilai yang sudah diberikan oleh Ustadz dan Ustazah. Baik, mari kita langsung saja, tidak perlu berlama-lama, ke bagian yang pertama yaitu mengenal tentang obrolan bersama tim. Nah, di sini Ustazah sudah menggunakan akunnya Nasrul Haq, sudah ditambahkan dalam satu obrolan yaitu 8 Umar. Nah, di sini kita telah disapa oleh Ustadz Munir ya. Assalamualaikum ya. Nah, kemudian dalam obrolan ini dari part yang sebelumnya kita sudah bisa mengetikkan yang dengan format yang berbagai macam ya. Misalkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika kalian ingin diperbesar, bisa dibesarkan, kemudian juga bisa diwarnai dengan stabilo ataupun mewarnai hurufnya itu sendiri. Baik ya, jika sampai sini, insya Allah tidak ada pertanyaan ya. Nah, kita akan lanjutkan. Apa sih gunanya untuk kita memiliki ruang obrolan? Di sini ada siapa saja ya? Kalau kita ingin tahu, kita lihat di sini. Di sini ada Abdullah Husnul Munir, Hafiz Juhair, Jamal Ahmad, Nasrul Haq, dan Rizky Amalia. Ya, jadi dalam obrolan ini kita bisa menambahkan orang dan bisa meninggalkan obrolan. Nah, gunanya untuk apa? Mungkin kita bisa berdiskusi tentang pembelajaran baik itu misalkan matematika ataupun bahasa Arab dan lain-lainnya. Nah, untuk di fitur obrolan ini kita juga bisa attachment suatu file ya yang kita bisa bagikan. Kalian bisa mengunggahnya dari komputer yang sudah ada di perangkat komputernya maupun dari cloud-nya MS Team yaitu OneDrive. Kemudian kalian juga bisa menambahkan beberapa macam seperti ini ya yang mungkin kalian klik bisa kalian buat di situ juga seperti itu. Jadi kalau yang di sini ini biasanya kalian sudah terhubung dengan akun-akun yang lain seperti itu. Baik, Ustazah coba ya untuk membagikan file yang berada di komputer kita kali ini. Insya Allah Ustazah ingin membagikan tentang Sandi Pramuka. Yang materinya belum lama kita pelajari ya untuk yang Sandi Pramuka. Nah, di sini ada mengunggah file. Nah, di sini ada tanda Anda telah berbagi Sandi Pramuka. Dikirim oleh siapa? Nasrul Haq. Kemudian kalian bisa juga di sini diunduh maupun buka lewat browser atau aplikasi Word-nya yang ada di komputer atau diedit di Microsoft Teams. Insya Allah seperti itu ya. Jadinya untuk penambahan suatu file gitu ya. Nah, file ini kalian akan muncul notifikasinya di ruang obrolan, tapi kalian bisa ngecek lagi di tab yang file ini tadi ya. Seperti itu. Nah, apapun yang sudah di-upload di dalam sini, diingat kali lagi tidak bisa dihapus ya. Jadi ini sudah terekam dan tidak akan bisa dihapus-hapus. Jadi gunakan Microsoft Teams dengan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah paham, di sini juga ada yang namanya group call. Di sini panggilan video bersama siapa? Bersama anggota yang ada di grup ini. Ketika Ustazah menggunakan akunnya Nasrul, ketika Ustazah klik ini maka akan teridentifikasi notifikasi pada perangkatnya Ustazah Kiki maupun perangkatnya Ustadz Munir dan teman-teman lainnya. Nah, jika kalian ingin keluar atau meninggalkannya bisa diklik tinggalkan. Seperti itu ya. Jadi
ini bisa secara video, meeting video maupun hanya audionya saja. Kemudian di sini, nah, nah ini kan sudah berubah seperti ini ya. Nah, artinya apa? Kalau ada tanda seperti ini berarti ada panggilan yang sedang berlangsung, maka kita bisa bergabung kembali ke yang tadi itu ya. Jadinya ya, untuk kita ingin meninggalkan ataupun ini tinggal kalian bisa klik tinggalkan. Yang bisa mematikan panggilan ini hanya Ustadz Munir atau pembuat ruang obrolan seperti itu ya. Baik, insya Allah seperti itu. Di sini ada fiturnya ya. Perlihatkan peserta yang sudah hadir. Nah, di sini hanya ada penyelenggaranya Mas Nasrul ya. Baik. Kemudian di sini tampilkan percakapannya, jadi bisa chat juga ketika kalian sedang call, seperti itu. Kemudian juga kita balik lagi ya. Nah, ini mohon maaf terjadi sedikit. Ternyata panggilannya sudah selesai. Itu ya. Nah, kita masuk lagi ke dalam panggilan tersebut dan ini tandanya kita sedang memanggil teman-teman kita gitu ya. Nah, fitur yang lain adalah yaitu angkat tangan. Angkat tangan ini seperti di Zoom ya, yaitu angkat tangan. Nah, ini pesertanya hanya eh, Nasrul saja atau penyelenggara. Nah, kemudian ketika kita ingin mengakhirinya, pembuat ruang ini bisa jangan meninggalkan rapat. Meninggalkan artinya apa? Artinya tetap ada yang bisa join, tapi kamu hanya meninggalkannya. Tapi jika kita akhiri rapat, maka semuanya orang akan keluar dari sambungan ruang obrolan ini. Baik, insya Allah seperti itu untuk ruang obrolan yang Ustazah Kiki sampaikan. Kemudian ada juga kita langsung lanjut ke tim ini ya. Di tim ini kita sudah tergabung, kalau Nasrul tergabung di kelas 8 Umar bin Khattab. Jadi di sini ada beberapa mata pelajaran yang sudah dibuat ya oleh Ustadz dan Ustazah wali kelas untuk menjembatani kalian pada sub-sub mapelnya. Contohnya di sini ada bahasa Arab. Bahasa Arab ada notifikasi satu seperti ini ya. Artinya apa? Oh, di sini ternyata kita lihat ada assignment atau tugas dua bahasa Arab. Kita bisa melihat tugasnya seperti ini ya. Kita klik saja sambil menunggu ya. Jadi pastikan kalian lihat di sisi kiri ini jika warna sub mapelnya itu tidak tebal, maka itu artinya tidak ada notifikasi apapun yang baru. Nah, jika itu ada yang tebal, maka kalian harus sering-sering cek ya. Karena mungkin bisa jadi Ustadz dan Ustazah mengirimkan sesuatu, baik itu tugas ataupun materi. Nah, baik. Balik lagi ke tugas ya. Jika itu tadi kita tidak bisa melihatnya, maka kita bisa juga lihat di kolom tugas yang di samping kiri ini. Kita klik tugasnya, maka nanti yang muncul adalah, nah sambil menunggu kita nanti ini ya, kalian coba aplikasikan ya secara langsung menggunakan komputernya masing-masing. Nah ini untuk tugas, kita klik kelasnya. Kemudian kita bisa melanjutkannya dengan klik berikutnya, maka di sini akan muncul beberapa tugas yang sudah diposting oleh Ustadz dan Ustazah. Yang pertama mungkin ada tugas latihan soal iman kepada kitab Allah, yang mana jatuh temponya tenggatnya adalah 21 September. Nah, di tugas ini kita klik saja. Nah, Ananda semua silakan kerjakan latihan soal. Maka jika kita ingin mengumpulkan suatu tugas, untuk tugas yang pertama latihan soal iman kepada Allah, kita bisa menambahkan pekerjaan di sini, gitu ya. Ini merupakan attachment yang bisa kita sisipkan ke dalam tugas ini. Nah, kita ada beberapa pilihan, di mana di sini ada OneDrive, ada file baru, ada pula tautan. Nah, kita bahas pertama yang di OneDrive. Di OneDrive ini berarti dia letaknya penyimpanan awan. Kalian bisa menguploadnya terlebih dahulu, nanti akan muncul di OneDrive.
Tapi ketika kalian tidak upload apa-apa, maka tidak ada yang muncul di OneDrive. Kemudian yang fitur kedua merupakan file baru. File baru ini kalian bisa klik misalkan Word, PowerPoint, Excel ataupun catatan kelas. Nah, kalian bisa membuat dokumen baru dari Microsoft Teams ini. Tidak perlu kalian menginstall terlebih dahulu Microsoft Word yang mungkin ada di komputer gitu ya. Nah, misalkan ini tugas iman kepada Allah seperti ini. Ya, ini mohon maaf. Nah, ini Ustazah lampirkan, maka Ustazah akan melampirkan tugas ini. Kemudian isinya karena tadi belum kita isi apa-apa ya, kita klik aja di bagian eh, tadi ya. Kalau kalian terlalu cepat, kita ulang terlebih dahulu ya, kita tutup terlebih dahulu ya. Nah, ketika kita sudah membuat judul dari file baru tadi, kita klik di sini. Nanti kalian akan dibukakan Microsoft Word dari Microsoft Teams. Nah, di sini kalian bisa mengetikkan jawaban. Jawaban adalah bisa diisi sendiri nanti ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, kalian bisa langsung menutupnya. Nanti akan tersimpan secara otomatis. Kita cek ya. Kita klik lagi tugas iman kepada Allah. Maka yang muncul nanti adalah jawaban kalian yang sudah kalian ketikkan di dalam file ini. Insya Allah seperti itu. Kalian juga bisa explore sendiri ya terkait menu-menu yang ada di Microsoft Teams bagian Microsoft Word-nya. Begitu pula jika itu misalkan diminta untuk membuat PowerPoint ataupun Excel, kalian bisa menambahkan pekerjaan, kemudian kalian pilih file baru, ya. Kalian bisa memilihnya mau PowerPoint, Excel ataupun halaman buku. Kemudian yang terakhir adalah tautan. Tautan ini merupakan kalian mengambil dari web seperti itu ya. Mungkin kalian sudah punya referensi baru, kalian tambahkan link YouTube-nya atau apa di bagian ini. Insya Allah seperti itu. Ya, jadi yang ini tidak perlu ya, yang ini ya. Jadi kita langsung saja ke tautan. Insya Allah seperti itu. Nah, karena ini itu tanggalnya 21 September, maka sekarang kan sudah tanggal 24 ya. Tanggal 28, mohon maaf. Tanggal 28 berarti terlambat. Pastinya di sini ada notifikasi bahwa pengumpulannya adalah terlambat. Tapi tidak masalah. Yang penting kalian kumpulkan. Gitu ya. Oke. Insya Allah seperti itu. Jika sudah terkumpulkan maka ada notifikasi seperti gambar bergerak ya di pojok kanan atas. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ketika kita di kolom tugas. Nah, yang belum kalian kerjakan pasti akan muncul. Tadi tugas iman terhadap Allah sudah. Maka selanjutnya adalah tugas kedua bahasa Arab. Yang mana jatuh temponya juga terlambat ya. Nanti kalian bisa seperti tadi, kita ulangi lagi, tambahkan pekerjaan. Kalian boleh upload dulu ke unggah dari perangkat ini juga bisa ya. Kalau misalkan kalian sudah membuatnya dari laptop, nah ini Ustazah ajarkan sekarang ya, unggah dari perangkat ini diklik. Nah, kita bisa mengunggah sesuai dengan file yang memang kita kumpulkan seperti itu. Misalkan Ustazah mengumpulkan file ini saja, Sandi Pramuka seperti itu ya, meskipun tidak sama dengan permintaan tugas bahasa Arab, ini hanya demonstrasi saja. Nah, ketika sudah diupload maka dia akan terupload di sini. Kalian coba cek juga bisa, tinggal diklik filenya, kemudian dia akan secara otomatis terbuka di Microsoft Teams-nya. Seperti itu. Ya, ini ada sandinya ya. Seperti itu. Sandi Pramuka. Baik, insya Allah seperti itu. Ustazah sarankan bahwa kalian jika ingin membuat file Word, buatlah dari file baru ya, agar kualitasnya terupload dengan maksimal. Seperti itu. Insya Allah itu untuk pengumpulan tugasnya, meskipun terlambat kita kumpulkan, maka ada gambar bergeraknya lagi ya di pojok kanan atas. Nah, ketika kita klik kembali, karena dua tugas kalian sudah kumpulkan, maka kita
di sini tidak ada tugas yang harus dikumpulkan gitu ya. Jadi kalian ada hashtag binning. Selanjutnya, ketika kalian sudah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang ada di Microsoft Teams, maka kalian bisa mengecek tentang hasil tugas-tugas kalian yang sudah kalian kumpulkan. Dengan cara apa? Kita buka ke tugas kembali atau assignment ya. Kita pilih kelasnya terlebih dahulu, kemudian kita cek di selesai. Nah, di sini ada centang-centang ya. Ini tadi kan kita sudah kerjakan soal iman kepada kitab Allah dan juga tugas dua bahasa Arab. Kita cek. Yang pertama, kita mendapatkan poin 85 dari 95 ini untuk yang pertama. Kemudian untuk tugas bahasa Arab kalian mendapatkan 100 dari 100. Nah, itu merupakan skor kalian ya. Jadi kalau kalian ingin ngecek kembali nilainya bisa kalian buka yang di bagian selesai. Jika kalian tutup bisa seperti ini dan tugasnya jika ingin ngecek silakan diklik dan tidak ada tugas yang perlu dikumpulkan. Kemudian kita sering-sering cek lagi di obrolan. Nah, ini ada pemberitahuan assignment. Tugas dikembalikan. Artinya apa? Di assignment ini ada notifikasi bahwa tugas kalian sudah dikembalikan yang artinya sudah dinilai. Seperti itu ya, anandaku sekalian. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Ustazah akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.